Kayak out. Kurang ajar lo ya. Ya. Aduh, nggak jelas. Kalau omon-omon kok di sini kok tinggalkan omon-omonmu. Kamu ngomong apa ngeludah kok tadi. Ngomong gitu, abis itu out. Dari teman-teman udah diakuinya kan, sadis kan? Sadis mereka teman-teman. Ya, lebih sadisnya lagi, ini melebihi dari psikopat, teman-teman. Karena apa? Dia sambil tersenyum mengatakan, Tuhan, terima kasih telah mati untukku. Bisa. Sambil tersenyum dia mengatakannya, teman-teman. Bayangkan lah itu, bayangkan. Sambil tersenyum jahat dia, lebih sadis daripada Joker. Makanya aku bilang jangan percaya kalian. Ya kan, itu ajaran kasih jangan percaya kalian. Oke, kita naikkan lagi. Coba lebih cepat ya. Oten tapping di bawah. Saya Oten bilang, naik. Tapping di bawah. Masa tadi katanya Yesus itu merebut kerajaan maut. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati. Ya nyatanya ada nggak orang Kristen itu masuk dia cair dong, cair. Ada nggak umat Kristen yang masih hidup sekarang ini sampai umurnya 2000 tahun? Kan nggak ada. Jadi itu angan-angan kalian aja. Ya buktinya banyak kok Kristen yang mati, banyak Kristen yang berdosa. Aduh. Kejam. Oke, Memang kejam. Lagi ya. Jang, selamat bergabung. Naik Jang. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar ya. Tolong ditetep layar ya teman-teman. Kok kerasukan kalian di bawah? Bener kan? Kalau kalian berdoa kan gitu kan? Tuhan, terima kasih telah metong untukku. Kan gitu dia. Setelah itu kok keluar sama orang ajaran kami kasih. Blugil, jangan kerasukan kau. Baca Matius 5 nomor 44. Tetap berdoa kau kalau sakit hati, tetap berdoa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoa terus, berdoa. Sembunyi apapun kau berdoa terus. Matius 5:39, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Bunya. Ya kan, ujung-ujungnya bunya. Makanya aku pastikan tidak ada kalian yang percaya Bibil kalian. Ya kan, kalau kalian percaya Bibil, bunya kalian. Oke, kita naikkan. Oke, Rivaldo, selamat gabung Rivaldo. Halo Rivaldo. Oh ini cocoknya judulnya ini kita bikin gini aja teman-teman ya kan. Ini judulnya ini cocoknya. Nah, itu cocoknya. Doa Oten sadis. Itu cocoknya judulnya ya. Tuhan, terima kasih telah mati untukku Tuhan. Kau telah disiksa Tuhan, disiksa bang Tuhan. Bukan tanggung-tanggung bang, bukan presiden, bukan apa, Tuhan yang disiksa. Kau rela disiksa Tuhan. Darahmu tertumpah Tuhan, darah Tuhan tertumpah teman-teman. Darah Tuhan. Bukan pejabat koruptor yang disiksa ya kan Le? Itu. Bukan pejabat koruptor. Aja bisa hidup santai dia kan. Engkau dihina, Tuhan yang dihina teman-teman.
Iya kan? Ceritanya tuh nasib tuannya kok mirip sama begal, bahkan lebih parah dari begal. Ngeri doanya. Lambungmu telah ditusuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau telah mati untukku. Setelah itu teman-teman senyum dia. Tring. Sedih. Le, jadi kalau seandainya ada si bom si CP di lokasi kejadian tuh gimana, Le? Mereka sorak-sorai apa gimana, Le? Menurut Le? Ya harusnya sorak-sorai lah, kalau enggak lah jadi. Ayo hajar dia. Ayo hajar, dia Tuhanku, hajar. Bila perlu dibilang ya gini, bilang orang tuh lagi gini. Udah biar cepat, jangan lama-lamakan lagi. Kasih cyanida. Biar cepat, kata cemana cepatnya kan gitu. Biar cepat dosa ditebus. Makanya sementara Yesus berkata, jika kau menginginkan atau ingin membunuhku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Orang-orang yang menginginkan kematian Yesus, ya, mereka yang dikatakan Yesus, iblislah yang menjadi bapaknya. Orang-orang binasaan atasku, kata Yesus. Sementara dalam Bible dikatakan iblis itu bapak dari segala dusta. Karena bapak kalian adalah iblis, bisa jadi kemungkinan yang kalian sembah pun iblis. Ya, dinda ya. Loh, tadi Bang Dio minta naik. Oke, Rohana, selamat bergabung Rohana. Halo Rohana. Ini naik gini-gini aja nih. Rohana. Halo Rohana. Ayah pula nurunkannya. Nah, itu dia turun. Ayo adik-adik Kristen ya, silakan naik ya. Kami ingin mendengar doa kalian yang penuh dengan kasih itu loh. Pengen kami dengar doa kalian yang penuh dengan kasih itu. Masuk dia lah ya. Masuk. Masuk dia. Ya, assalamualaikum, Karindu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, sampai salah masuk aman. room aku. Salah masuk room. Sorry. Oh, ngeri kali ya. Woi, kemana? Salah masuk komal Gimana ini? Salah Gimana masuk baru komal. kabarnya? Seram kali ya. Kok semakin ganteng aja nih bos satu ini. Sukses selalu ya bos. Nih, doain sama buat kakak itu ya. Sukses selalu Tak Karindu. doain semoga Bahagia cepat selalu. naik haji ya bos ya. Amin ya Allah. Amin. Yang madune itu habis ya? Udah dikirim semalam. Kan aku ngomong sama kakakku tuh yang dikirim ke Malang Habis, itu loh, Mbak. mau tanya, mau pesen lagi. Oh, siap. Nggak mau nih. Ya udah nggak mau dipesenin. Alhamdulillah. Ya ngobrol lah kak, dari samping nih orangnya kok. Ngobrol apaan? Gak apa-apa, kami denger-denger aja. Sama siapa? Siapa? Ini loh. Gimana lo? Nggak kelihatan lo di sini. Tiap hari ngobrol, Le. Bang Baro, jam, bilangin tiap jangan menit. marah-marah mulu. Dia nggak hasratnya nggak tersalurkan, marah-marah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Salam. Waalaikumsalam Bang Picong. Silakan Bang Picong, ada yang sampaikan Bang Picong.
Enggak kepencet aja ini aku Tahu, muslim. boleh nggak saya bikin video olok-olokmu ini enggak? Olok-olok dari mana olok-olok? Aku ada rekamannya kok, Oten aja mengakuinya kok kayak gitu doanya. Silakan Bang Picong. Aku turun aja bang, muslim. Iya siap. Kasih Bang ya. Assalamualaikum. Oke, SN Audio, selamat bergabung SN. SN Audio. SN. Kami umat Islam itu Bang, nggak boleh kami mengolok-olok, nggak boleh. Yang aku sampaikan kan kenyataan. Aku udah rekam tadi kok abang itu bilang, jangankan berterima kasih, bersyukur lagi aku kata dia. Bersyukur lagi dia Bang. Kan ngirikan itu. Nggak dipikirkan ya kayak mana perasaan wanita yang melahirkannya. Assalamualaikum, Le Bayu. Oke. Ucok, selamat bergabung Ucok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bang. Iya. Islam Kristen Bang. Kristen. Iya, oke. Opung gaul, sabar dulu ya. Adinda Ucok ya, Opung gaul, Islam Kristen. Saya tanya opungku. Opung gaul. Alah. Oke, silakan ditanggapin Dinda Ucok. Dinda Ucok. Apa mau ku tanggapi? Iya, perihal tentang ketika kalian berdoa. Kan kalian berdoa kan begini kan? Tuhan, terima kasih telah mati untukku. Benar nggak kalau kamu berdoa berterima kasih atas matinya Yesus di atas kayu salib karena telah menebus dosamu? Kadang berterima kasih untuk hal itu, bah, tapi nggak fokus ke situ lah doa kita. Iya, inti ada nggak ya setiap doa kau itu di dalam doamu itu kau berdoa berterima kasih atas matinya Yesus di kayu salib karena telah menebus dosamu. Ada nggak? Aku bersyukur karena Tuhan itu baik ke aku, termasuk kematiannya dan kebangkitannya. Berarti kau bersyukur atas kematian Tuhan. Bersyukurlah. Oh. Setelah itu kau bilang ajaran kasih ya? Ya Hah? kami memang diajarkan mengasihi, termasuk Ya, kau tapi- bukan mengasihi. Iya, tapi nggak mengasihi Tuhan ya? Sama. Ya sama. Dia diajari mengasihi manusia, tapi tidak mengasihi Tuhan, betul? Mengasihi juga Tuhan dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan. Enggak, sekarang saya tanya, kau sepakat nggak dengan kematian Tuhan di kayu salib? Gak perlu kau tanya sepakat. Ini kan iman. Aku Tapi bilang kau bilang sama kau mengasihi Farouk, Tuhan, aku tanya dulu, kalau kau Lebih memang mengasihi gampang, Tuhanmu, lebih kau mudah sepakat bagiku. nggak dengan pembunian Tuhanmu di kayu salib? lebih mudah bagiku menerima ajaran Yesus daripada ajaran-ajaran lain. Masuk di akal. Ajaran Yesus yang mana kau terima dan masuk akal menurutmu? Silakan. Semua yang diajarkan tentang dari Tuhan Yesus. Satu saja silakan. Mengasihi. Oke. Nggak ada- Berarti nggak ketika ada bicara Yesus seksual yang aneh-aneh itu nggak ada. Tata Oke, cara mandi lah, ketika tata cara Yesus, cebok nggak ada dalam itu. kitab Lukas, ketika Yesus memerintahkan kau untuk membenci seisi rumahmu, kau telah lakukan. Kau berarti telah benci ke bapakmu, mamamu, Ngapain? istrimu, dan anak-anakmu. Ngapain aku ikuti yang seperti itu? Loh, Beribadah tapi kau pakai bilang kau logika, mengikuti bro. semua. Beragama pakai logika, bro. Hah? Beragama itu pakai logika. Masa yang diajarin salah kita ikuti? Oh, berarti dari dalam kitab Lukas itu Yesus mengajarkan yang salah. Aku nggak bilang begitu, kau yang bilang. Ya, tapi kau tadi yang dalam kitab Lukas kan dikatakan, ya ketika kau ikut Yesus, kau harus membenci ayahmu, ibumu, Nggak dan seisi perlu. rumahmu. Nggak perlu. Banyak ajaran lain juga yang salah. Apa kalian ikuti? Oh iya, intinya ajaran Yesus yang di kitab Lukas itu salah kan? Yesus nggak salah. Mana ada Berarti kau salah? telah- Berarti saat ini kau telah benci kepada bapakmu, mamakmu. Enggak. Loh, berarti kau nggak ikutin kata Yesus. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau sakiti kalau aku nggak ikuti? Loh, Apa yang yang sakit? kutanya, aku minta Apa yang pertanggungjawaban terganggu? dari statementmu di awal.
Kau Apa bilang aku yang kau ikutin mengganggu? ajarannya Yesus. Dalam kitab 19, maka dalam kitab Lukas dan dalam kitab Matius 10, ya, kau itu harus membenci sisi rumahmu dan menjadikan sisi rumahmu sebagai Kau musuhmu. penggal-penggalkan firman Tuhan itu. Baca Udah silakan seutuh. baca, ya. Baca. Nih kita baca ya. Nih. Ya. Memang pendusta mereka ini. Pendusta. Pendusta yang mengajarkan bohong itu siapa? Boleh bohong untuk 3 hal itu siapa yang bohong? Tunggu dulu, biar dibaca dulu. Kau Lukas sepakat? 14 nomor 26, adik. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kau tadi Baca katakan kau mengikuti itu ayat. Yesus, berarti Enggak, telah kau enggak benci salah. semua itu. Baca seluruhnya teksnya. Ya silakan Jangan- baca, aku dengarkan. Kau baca aja, nggak bisa aku baca di sini. Ngelak kan, ngelak. Enak. Kalau aku buka Enak. jeda ini. Ya Kalau kan? aku buka jeda Jadi ini. syarat jadi oten itu bukan hanya harus selongor permanen, tapi harus pandai mengelak-ngelak dia, ngelak. Nggak pakai syarat-syarat. Nggak pakai syarat-syarat untuk masuk Kristen. Imanmu Loh. aja menjawab. Jadi yang dicemplung-cemplung ke sungai itu nggak sangat itu. Itu bukan syarat, kata syarat. Dicemplung-cemplungkan ke dalam sungai, ke dalam paret. Ada kemarin kita tengok lagi di paret besar Nggak perlu dicemplungkan syarat dia. itu. Hah? Nggak Tapi perlu katanya syarat masuk itu. Kristen harus dibaptis, Sini ku bilang sama dicemplungkan. kau. Bilang sama kau yang lain. Lebih Hah? mudah bagiku menerima ajaran Kristus daripada kalian. Ya sudah, berarti kau telah jadikan isi rumahmu musuhmu. Enggak Betul, perlu betul, kau jawab betul. itu, enggak perlu kau bilang itu. Aku menerima Yesus karena aku yakini ajarannya benar. Ya udah, mana yang benar? Berarti di dalam kau kitab Lukas bahas-bahas ini benar. di kumal kau, enggak ada kerjaan Berarti lain. kitab Lukas 14 nomor 26 ini benar, ajaran Yesus ini Jangan benar. kau bahas satu-satu. Dengan iman mula kau jawab. Oke, kalau gitu sebutkan satu saja ajaran Yesus yang menurutmu benar, silakan. Ngapain Kau ku pilih sebutkan nggak? ke kau? Kau pilihlah, tapi kau bilang benar, kau pilihlah. Apa urusanmu? Hah? Dapat keuntungan kau dari barang ini? Gimana? Apa urusanmu? Lo kok nangis kau? Apa urusanmu? Kau nangis. Apa urusanmu? Tidak, mana ada nangis? Kau kok mau diskusi apa Mana urusanmu? ada nangis? Bilang kamu tahu, lebih mudah Kau mau bagiku. diskusi ditanya lebih apa urusanmu mudah katanya. bagiku menerima Kristus. Itu buktinya iman kau itu hanya omon-omon belakang. Nggak bisa ditanya imanmu dan nggak bisa Matamu. dijelaskan imanmu. Karena memang Matamu. iman oten ini nggak boleh dijelaskan. Kalau Matamu. dijelaskan nanti amburadul. Kau yang hatinya beku, batu Hah? hatimu. Ngapain ku jelaskan imanku sama kau yang hatinya batu? Otakmu Oke. aja jalan. Oke, jadi kau ngapain naik kemari? Kalau kau nggak mau menjelaskan imanmu, Mau ku ngapain? bilang sama kau, jangan kau urusin kamu orang. Nangis. Pernah nangis aku. Nangis. Bro, sama-sama kita manusia bro, nggak pakai nangis-nangis itu. Ah, Tuhan kau pun Naik, nangis. cuman mengingat tahu. Aku naik, Tuhanmu juga mengingatkan nangis, Tuhan. kau. Dia mengingatkan kau le. Kan Supaya- teriak dia, Eli, Eli. Kali kau kelakuanmu ini. Ah, 752 orang yang nonton ini, kelakuanmu itu nampak kali. kenapa Anak-anak, kelakuanku? tak dewasa kau nih. Kau yang kayak anak-anak, datang kau mau diskusi nangis kau. Hah? Kau mengkek-mengkek begitu, apa tindakanmu itu? Malu bro. Bener enggak? Bener enggak ketika di kayu salib sesaat sebelum meninggoy, Yesus itu nangis sambil berkata, Eli, Eli, lema sabachthani. Itu imanku. Hah? Apa urusannya denganmu? Mau sih imanku, urusanmu, imanku. Maaflah kau. Maaflah kau. Urusanku, kenapa keji kali kau menyiksa anak manusia? Aku mengikuti. Anak Kalau orang dibandingkan, disiksa, kau yang berdosa, aku- kau yang berzinoi, kau yang melakukan maksiat, Kalau anak orang dibandingkan disiksa. aku sama kau yang keji. Hah? Kalau dibandingkan aku sama kau mana yang keji?
Tahukah aku? Kaulah kau bunuh Tuhan. Kaulah yang keji. Kau bersyukur atas kematian Tuhanmu. Kau lebih keji. Masalah kau. Tanya dalam hatimu. Mana yang keji? Aku atau kau? Kaulah sekarang saya tanya. Kau tanya aku, Faruk, kau sepakat nggak dengan pembunuhan Tuhan? Enggak, karena nggak mungkin bagi Tuhan itu terbunyi. Sekarang saya tanya sama kau, kau sepakat nggak dengan kematian Tuhanmu di kayu salib untuk nebus dosamu? Sepakat nggak kau? Itu imanku. Keji kau kan? Apa yang kau sakit? Apamu yang sakit kalau iman? Apamu yang sakit? Kalau imanku seperti itu, apamu yang sakit? Ya udah urusan kau. Kalau gitu jangan kau Ya naik udah. adik. Ya Main-main udah. main kelereng kau kalau kayak gitu. Imanmu cuma bisa dibuat untuk main kelereng. Jangan naik. Itu Ujung-ujungnya imanku. kau nangis. Apamu yang sakit, Faruk? Kalau imanku begitu, Iya nggak ada yang sakit. Ya, Kalau nggak gitu, usah kau kalau mau mengke-mengke iman begitu. kau, jangan Nggak usah naik dong ngotong. soal diskusi adik. Ya, karena aku turun naik. aja, cuci kaki, cuci tangan, bobok-bobok siang. Aku karena kau sudah berlebihan, berlebihan kau. Kakak Hanan Rum. Itu nggak bagus sekali kayakmu itu. Kasihan kau. Itu kau gitu ya. Cain Rum. Nah, Kenapa lagi, Cok? Hah? apa lagi mau aku tanya? Ya udah turun, nah kau cuci kakimu, bobok siang pergi. Adik. Aku udah naik. Cuman aku mengingatkan, imanku, nggak usah kau campuri. Kaki Ya kau yang salah ngapain kau sama halnya kau tak menginginkan peperangan tapi kau hadir di tengah-tengah medan perang kena tembak lah kau. Ya enggak aja kau. Sama halnya kau nggak suka peperangan tapi tiba-tiba berdiri kau di medan perang di tengah-tengah kena tembak lah kau. Hah? Apamu yang sakit, Dek? Kalau aku Oten, apamu yang sakit? Nggak ada yang sakit cuman persoalannya Ya, kau tidak kamu bisa ikut menempatkan situ. tempatmu. Sama usah halnya kau aku bilang ini bikin lintas gerakan-gerakan agama Adinda Uco. gayamu ini. Ini untuk orang-orang yang usia 18 tahun ke atas, di mana imannya itu bisa dibela. Kau Kalau bilang yang untuk Oten naik, orang-orang yang aku penyembah yang Oten. halu, nggak bisa Kau membela bilang, imannya, jangan naik kemari, mulutmu ini Dinda. tak bisa Kau bilang yang Oten naik, aku Oten naik aku. Kenapa? Kan kamu bilang yang bisa diskusi, Siapa yang bisa nyuruh ini. Oten naik? Mana guru Oten naik? Mulutmu ini nggak pernah benar. Hah? Yang penting terima kasih adik Uco, kamu telah membenarkan Kau temaku. adikku, umurmu berapa Ternyata aku kamu? berterima kasih atas kematian Tuhanmu. Banyak ceritamu. Udah ya. Selamat makan siang. Ya jangan ngadu kok sama makmu ya. Tahu orang kau udah mau pulang sana. Bang, kok marah-marah bang. Apa lagi? Bunya. Oh, tenek komal Bang Faruk bunya lah. Jadi mainan jadi bunya. Makanya aku bilang sama adik-adik, kalian share aja live-ku ini ke si Edis. Ya, jangan dia beraninya di komalnya saja, nggak berani naik komal Bang Faruk. Gitu ya adik-adiknya. Oke. Rudi Tanan setelah bergabung. Rudi Tanan. Apa? Ya, Islam Kristen adik. Karisteng. Garis tuh. Ketawa dulu kita. Sermekel lah Wiba ini mana? Garis tengin di mana? Adik Masa- Rudi. Apa? Harus gitu teman-teman. Ngomong sama orang yang nggak berakal harus lembut kita ya. Adik Rudi. Kau yang tidak berakal. Penggugat. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, adik Rudi mau berdiskusi kepada Babang Faruk adik. Ah, Oh, Bang Faruk comot-comot. oke. Tema Babang Faruk ini, apakah doanya otentik sadis ya? Ketika
Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Apa yang kau rasakan, adik? Apakah kau bersyukur atas kematian Yesus di kayu salib, atau kau menyesal atas kematian Yesus di kayu salib? Kenapa menyesal? Bersyukurlah. Nah, bersyukur kan? Dia mati Sudah, menyelamatkan dosamu. jangan lagi kalian bilang rekam mereka. Sudah, terbukti mereka bersyukur. Berarti adik Rudi kalau berdoa gini ya, adik Rudi. Adik Rudi, berarti kalau berdoa begini doamu. Adik Rudi, berarti kalau kau berdoa gini doamu. Itu doamu, Tuhan, itu terus. terima kasih telah mati untukku, begitu doamu. Kau pergi cium batu di sana. Aduh, jangan kerasukan dulu lah kau adik. Bukan, menghujat terus kalau masuk room. Di mana perkataanku menghujat adik? Menghujat. Yang mana perkataanku menghujat? Silakan adik. Banyak. Ya satu aja kasih satu. Bingung deh itu. Satu aja perkataanku menghujat, bingung deh itu. Coba kau satu bilang aja adik lahir dari perkataanku selangkangan. menghujat. Hah? Kau bilang sudah lahir dari selangkangan, itu tidak menghujat. Loh, siapa yang bilang dia tadi dari keselangkangan? Aku nggak ada ngomong. Itu hari, bukan tadi. Dari Itu hari. tadi aku nggak ada ngomong. Itu hari. Bukan Ya tadi. udah, kalau gitu saya tanya, Yesus lahir dari mana? Dari Bunda Maria lah. Roh Kudus. Iya, dari bagian tubuh Bunda Maria yang mana dia keluarnya? Jawab. Lintas Dari Sumatera. bagian Lintas tubuh Bunda Sumatera. Maria yang mana dia keluarnya? Itu setannya. Dari mana? Dari bagian tubuh Bunda Maria yang mana dia keluarnya? Jawab. Janganlah masa lewat telinga teman-teman. Kau keluar dari mana? Kau keluar dari mana? Kau keluar dari mana? Ya aku keluar dari kelamin orang tuaku. Kalau Yesus keluar dari mana? Hah? Sama juga Yesus. Berarti aku nggak salah lah. Kau bilang pula aku menghujat. Kalau dibilang kan sama, kan kau bilang tadi kan aku sama Yesus. Harus keluar dari selangkangan. Itu Yesus keluar dari mana? Kau bilang tadi sama aku sama Yesus ya. Faruk keluar dari selangkangan. Berarti Yesus keluar dari mana? Hah? Dari mana? Sama dengan kau. Berarti aku nggak menghujat, Dinda. Yang jadi persoalan, ya sosok yang keluar dari situ, kenapa kau sembah? Muhammad kenapa kau sembah? Ya siapa yang sembah Nabi Muhammad? Di mana Kenapa kau anggap datanya? Muhammad Tuhanmu? Kau Di sembah orang mana masuk. datanya kau anggap Nabi Muhammad Tuhan? Itu Tengok, Muhammad misalkan ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Itu bukan sembah itu, bukan penyembah Apa? itu, bukan Yang penyembah mana? itu. Muhammadku, dengarlah seruhanku. Itu orang mati bersembah. Kita Oke. sembah orang hidup. Oke, kalau kayak gitu Orang kok benar katakan surga. menyembah, dengar dulu di Adik Rudi. Kalau kayak gitu karena nyanyian itu kau bilang menyembah, berarti kau nyembah Pulau Samosir. Orang Batak nyanyi Pulau Samosir do, halo aku Samosir do, nyembah Pulau Samosir kau. Berarti kau nyembah anakmu juga, anak perempuanmu, ya kan? Baru hasiatku. Coba nyanyi sekali-kali, Le. Coba nyanyi sekali-kali, Le. Sekali-kali. Nyembah anakmu. Coba, Le, sekali-kali, Le. Sekali-kali. Sekali-kali, nggak tahu aku lagi sekali-kali, kayak mana? Nggak tahu aku lagi sekali-kali. Seru banget. Dari Bang Fahmin Rock. Terus kau berarti nyembah mamakmu juga, kan? Ada lagu Batak yang nyanyi, yang lagunya gini. Hinang, heng, heng, sabotol naik nambaro. Penyi tubuh, sabotol naik nambaro. Jadi hinang, hele, hinang, sabotol naik nambaro. Satu nalo mati. Satu nalo mati, sabotol naik. Berarti kau nyembah mamakmu. Berarti kau juga nyembah bapakmu. Maho tu nipiki setokin petahu. Sabotol naik nambaro. Satu nalo mati nambaro. Umat Islam ketika bernyanyi Muhammadku nggak ada kata-kata sabotol naik, nggak ada. Kalau kalian improvisasinya sabotol naik.
modal framing yang begitu kau katakan menyembah, ya kan? Berarti kau menyembah para pahlawan juga dengan seluruh nyembah pahlawan kan? Mana? Banyak kali sesembahanmu kan? Makanya jangan framing kau. Uri, jalan celana kau kan? Aku bilang tadi sama kau, kalau kau keluar rumah pakai pempes. Uri. Penang profil tiang jemuran aja kau. Oke, next. Pasien berikutnya. Saya turun dulu. Bang Baruk, assalamualaikum. Nah, baru aku nyanyi. Tunggu sih aku nyanyi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alaina pangit tubuh. Hai 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 sebotol naik number. Ya biha mainang alainang sebotol naik tua ki number 1 nanolol mate. Salah tuh manate. Kan nyanyi sedih bang, ujung-ujungnya sabotol naik. Kalian perbaikilah dulu. Ketika kamu mau menunjukkan cintamu kepada orang tuamu aja tempatnya nggak bener. Di kedai tua kau sambil minum tua. Umat Islam nggak ada yang nyanyi Muhammadku di kedai tua, nggak ada itu. Kalau ada itu kena dolto dia Mustad, kena dolto. Gak usah Ustadz ya, aku aja mendengar kayak gitu kena dolto dia. Aku pernah teman-teman di suatu tempat aku lagi makan sama istriku. Jadi ada pengamen nyanyi lagu apa ya? Lagu Ali. Rabbana atina, lagu itu dia. Aku datangi pengamennya, aku bisikkan. Stop. Kau jangan nyanyikan lagu itu lagi di sini, aku bilang. Stop, aku bilang. Karena kan itu tertulis itu dalam Al-Qur'an. Jangan di sini kau nyanyikan, aku bilang. Kenapa bang, kata dia. Stop, ku salamkan memang uang 10.000. Pulang kau, ku bilang. Kalau diteruskannya lagi, kata pok. Nggak cocok gitu loh. Kalau kau pun menyanyikan, jangan kau mengamen dengan lagu itu. Rabbana atina, itu ayat Quran itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran itu. Ya. Jangan kau nyanyikan seperti itu. Setelah itu datang dia, kenapa bang? Itu ayat Quran. Kau muslim nggak? Muslim bang. Itu ayat Quran. Kau bikin ngamen di tengah kayak gini. Kalau ada non muslim mendengarkannya, bagaimana? Aku bilang. Ya juga bang. Ya udah pulanglah kau. Ya udah bang, pulang aku bang. Tambah goceng lagi bisa bang? Tambah goceng lagi bisa bang? Ini nggak apa-apa kita tambah goceng lagi daripada kita tokok dia. Gitu. Kami umat muslim akan berupaya menjaga kemuliaan dari agama kami. Beda sama kalian. Hinang, sabotol naik number. Oke, Alrin. Abunda. Aku bilang gitu ya mereka ya, Bang Faruk ya. Ya begitu memang kenyataannya. Minum. Di tempat orang meninggal pun orang minum, tempat orang meninggal. Di depan dia mayat depan dia minum bir dia, minum bir. Kalau umat Islam cukuplah kematian itu menjadi apa untuk membuat Pelajaran. Menjadi pelajaran untukmu kan. Kita kalau mendatangi orang meninggalkan jadi takut kita akan mati kan. Salah satu sikap kita takut akan mati itu takut kita melakukan dosa gitu loh. Gak ada umat Islam yang minum bir depan mayat itu. Itu pokoknya udah keras sekali hati dia. Ya kan, dia jadi pelajaran kan. Kita nih orang meninggal pedih, hati kita mengingatkan dosa-dosa kita. Kalau aku akan jadi mayit seperti ini. Kalau kalian enggak takut. Ya ada takut kalian. Apa pula kalian takuti? Tuhan aja kalian metong kan, mana ada. Anggap dia mayat ini tergeletak. Kita orang Batak dikubumikan itu kalau dia udah sahur tua mau sampai lebih dari 3 hari. Di sebelahnya mayat itu minum bir dia. Rokok lagi dia. Asli. Kalau aku biar kau tahu, waktu aku pergi merantau ke Jakarta,
melalui nasihatku oleh presiden mengeluarkan anggaran. Biar kau tahu. Padahal dia kerja bangunan ini. Melalui aku lah. Presiden bertanya ke aku. Orang itu kalau udah merantau sekali aja besar kali ini. Aku gara-gara nggak maunya aku kemewahan dunia ini. Nggak tenang aku seperti itu hidup. Makanya pulang aku ke kampung halaman jadi tukang ojek lah aku. Ya Allah. Orang longor mana yang percaya cakap? Kenapa dia ngomong gitu? Udah kena bir, Bang. Orang udah bir udah masuk, dusta aja yang keluar dari mulutnya itu dusta. Datang lawannya nggak mau kalah, kau baru kayak gitu. Kau tahu Donald Trump? Tahu katanya. Dulu sama aku dia tuh mandi-mandi di sungai. Udah mabuk, Bang. Bualan keluar dari mulut. Serius pula kawan itu nanggapi. Ih betul, iya. Dekat sungai dia dulu kami sama-sama mandi itu sama Donald Trump. Karena dulu waktu Donald Trump itu hampir hanyut, aku yang tolong itu dulu pernah hampir hanyut di sungai ini. Apa dulu sabotol naik. Sebelahnya mayat, Bang. Mayat sebelahnya, nggak takut dia mati. Nggak takut, udah keras sekali hatinya. Ya punya harga diri mayatnya. Mayat nggak punya harga diri. Sama orang itu lah itu kayak gitu. Halo. Oke, Ando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Parip. Ando. Halo. Ya, Islam Kristen, Baru. adik. Halo. Boleh saya Ya, bicara? Islam. Boleh. Islam Kristen. Halo. Ando. Iya, selamat pagi, Islam selamat Kristen. siang. Saya Kristen. Oke, silakan mau berdiskusi atau menanggapi, adik. Oke, saya mau bertanya Bang Faruk ya. Di Oh, abad setelah itu ke-7. dulu adiknya. Di Kalau abad- nggak mau on cam ya, saya bertanya adiknya. Iya, saya mau tanyakan Al-Marid 29, 30, Al-Mu'minun 5 sampai 7. Di abad ke-7, budak boleh digauli. Bahkan Nabi katanya menggauli Maria sampai hamil. Itu kata Ustadz Somad sama Khalid Basalama, abad ke-7 Tidak loh. tanya Dinda, kasih datanya satu-satu dulu. Al-Marid ayat 29 sampai 30. Itu Al-Marid 29 Mu'minun- itu isinya Tuhan negeri Mekah ya, bukan? Bukan, menggauli budak. Mumin Oh, 5 tentang sampai menggauli budak. 7. Ya, terus Jadi satu pertanyaan Somad itu dulu pun, ya. Oke. Ustaz Somad pun Jawab. Menggauli budak. Jadi budak itu salah satu penyebab pemilik kita. Kalau istri milik kita dengan akad. Kalau budak itu milik kita dengan harta. Boleh kita melakukan hal itu kepada budak di masa lampau. Karena zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW pun, di zaman Yesus pun sudah ada budak. Dan di zaman dulu pun, ya di zaman pada masa lampau pun, budak itu boleh digaulin. Nih, ayatnya. Nih, dalam Bible pun ada budak, ya. Nih. Jadi bukan Islam saja yang membolehkan menggaulin budak, ya kan? Di jauh sebelum zaman Islam pun sudah dibolehkan. Orang-orang pada masa itu sudah melakukan hal itu. Karena memang miliknya, suka dia gitu loh. Bahkan dalam Islam yang tidak boleh dinikahi itu budak. Boleh dinikahi. Digituin boleh, karena memang milikmu. Karena apa? Kau yang kasih makan budakmu, dengan hartamu telah kau beli budakmu, ya kan? Kau yang membelikan pakaian budakmu, kau yang menyiapkan tempat rumah tinggal, tempat budak untuk budakmu. Yang nggak boleh itu kau gauli budaknya orang. Budaknya orang kau gaulin nggak boleh. Nih ya. Dalam kitab Keluaran 21 inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka apabila engkau membeli seorang budak. Nah, ini. Baca nih ya. Keluaran 21 Dinda. Nih.
Nih, ya. Keluaran 21 tentang budak. Inilah peraturan-peraturan yang kau bawa depan mereka apabila kau membeli budak. Ini ya. Maka harusnya ia bekerja padamu dalam 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Ini aturan budak semua ini. Jika tuannya memberikan kepada kok aku belum kubalikkan kameraku ya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Ini tengok nih digauli budaknya ya. Nih. Ya, kejadian 21 nomor 4. Tengok ini. Makanya kalian nggak tahu Bibel kalian. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Budak ini. Jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku. Ini ya ayat 5-nya ya, jangan kalian bilang aku framing ini. Tengok nih. Nih. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, dan aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Nih, budaknya nggak mau dia dimerdekakan. Mungkin dia sudah nyaman dia dengan tuannya kan gitu. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu dan tiang pintu, dan tuannya itu Nah, inilah yang ditolak oleh Allah, oleh syariat Islam ya, menusuk telinganya dengan penusuk. Ya, ini merubah ciptaan Allah. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya, ini panjang ini penjelasan tentang budak ini. Makanya Ando, kok jangan longor. Jangan longor, Bibel sendiri. Ya. Boleh, kalau kau punya budak, boleh kau pek-pek. Tapi budak dengan pembantu rumah tangga di zaman sekarang beda. Budak itu didapatkan yang dengan jalan pertama ini ya. Ketika satu negeri menaklukkan negeri yang lain, ya, ya, maka masyarakat itu yang perempuannya boleh diambil menjadi budaknya, dibawa ke kekuasaan negeri itu. Cara kedua, kau membeli. Sama dengan halnya ketika kau membeli hewan peliharaan atau kau membeli harta lainnya, suka-suka kau lama harta kau. Oke? Iya, lalu turun Islam. Datang Islam ke dunia ini menghapus perbudakan. Bahkan di zaman Yesus saja yang kau imani Tuhan kau, tak mampu dia membebaskan satu orang budak pun gak ada. Kasih satu catatan di mana Yesus membebaskan satu orang budak pun ada. Kan ada. Ada perbudakan, bahkan penjajahan pun dibiarkannya kok. Seorang nabi saja ketika dia diutus, dia akan melawan kemungkaran di tempat dia diutus. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia melawan Namrud yang mungkar. Nabi Musa alaihissalam diutus, dia melawan Fir'aun yang menjajah baninya. Ada pula Tuhan turun ke dunia membiarkan dia dijajah beserta dengan umatnya. Tuhannya pun ikut kena jajah. Bukan main tentara Romawi itu. Yang dijajah dia bukan manusia, Tuhan dijajahnya itu. Tuhan tuh yang dijajah tentara Romawi itu. Luar biasa, makanya tentara terhebat itu adalah tentara Romawi itu. Penjajah yang paling hebat sepanjang masa adalah pemerintahan Romawi. Karena apa? Ketika dia menjajah, yang dijajahnya Tuhan, Mama Tuhan, Bapak Tuhan. Itu dijajahnya luar biasa itu. Nah, hilang tappingan kawan do, hilang tappingan kau. Makanya ngeri tuh tentara pemerintah Romawi itu, penjajah paling hebat itu sepanjang masa itu. Bukan tanggung bro. Yang dijajahnya Tuhan, Mama Tuhan, Bapak Tuhan. Murid Tuhan. Kan apa lagi? Saudara Tuhan.
Sampai dialah yang telah membunuh Tuhan. Coba lihat. Kisah-kisah negeri-negeri yang dijajah dari sekarang sampai masa lampau, yang terbunuh itu pahlawan. Kalau pemerintah Romawi, Tuhan bro. Makanya penjajah cair dong. Bang Jalun dong, cair dong. Hilangan tappingin kau kan do. Oke, mau naik lagi Ando. Halo, Bang Faruk, saya menanggapi ya. Saya Silakan, tanggapi kejadian 4-nya, silakan. Anda tadi mengutip Keluaran. Keluaran itu Taurat 1500 tahun sebelum Masih. Yesus datang abad pertama melarang tidak boleh menggauli budak. Abad ke-7 yang belakangan ya boleh budak digauli. Bahkan nabimu dikatakan menggauli dan menghamili budaknya. Abad ke-7 loh. Jangan bandingkan. Tunggu dulu, jangan bandingkan dengan Abu. Kasih satu perkataan Yesus dalam Bible di mana dia katakan dilarang menggauli budak. Silakan. Silakan Ando. Begini, Yesus datang ke bumi abad pertama. Di mana tertulisnya? Bahkan begini. Menggauli budak di mana tertulis? Di Al-Maris ayat 29 430 Al-Muminum ayat 5 sampai 7 An-Nisa. Rasukan. Kau bilang tadi Yesus melarang menggauli budak, di mana Anda tertulis? tidak paham dalil kitabmu. Itu abad ke-7 Di mana belakangan. tertulis? Di Al-Quran boleh. Di mana tertulis Yesus melarang menggauli budak? Di mana tertulis? Begini, Yesus mengajarkan hanya memandang dan mengingini saja sudah dianggap berzina. Udah. Hanya Muntahkan lalu udah dedakmu itu. Pengarang ya kau. Yesus melarang menggauli budak, di mana tertulis? Orang ku tanya di mana tertulis? Di Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu tidak ada Yesus di situ. Kalau diskusi model amon. Cukup Dinda ya, 27 tahun aku ke toko-toko ya. Aku 27 tahun di toko-toko, jangan lagi. Muak aku udah dengernya. Kasih datanya di mana? Setauku tidak ada. Tak pernah di dalam Bible itu Yesus menyampaikan tentang hukum, nggak ada. Karena apa? Bible kata kalian tuh sibuk menceritakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa pencerita Tuhan. Oke, Joe, selamat bergabung Joe. Iya bang, makasih bang. Dari tadi ku tunggu-tunggu, lama kali naik kan. Islam Kristen? Ya udah jelas lah, karena kau singgungnya di situ doa oten. Oke, doa oten ini, doa oten sadis, ku bilang. Iya, karena gini, dulu kan aku oten. Ada sekitar. Apanya keberatan abang sebetulnya tentang? Gini, aku bertanya gini. Ya, Oten ini entahlah si Adinda Jo apakah begitu juga berdoa, ya. Tapi rata-rata Oten berdoa Tuhan begini, ya Tuhan, terima kasih atas kematianmu di kayu salib karena kau telah menebus dosaku. Bener nggak? Iya memang begitu. Lalu apa masalahnya? Nah, ketika Tuhan kau mati, kau berterima kasih, sadis sekali kau. Kenapa lah kau bilang begitu? Kalau ya kau sadis lah. Iya sadis lah karena kau nggak mau tahu. Apapun kau tanya orang-orang itu, kalau kau tanya ngomong begitu, kalimat begitu kau keluarkan, langsung orang itu pasti bilang sadis karena kau nggak kasih pengertian. Gini, contoh nih Dinda, contoh anakmu meninggal, kan? Ku bilang samamu, Jo, aku bersyukur anakmu meninggal. Gimana perasaanmu? Nah, kalau itu ya betulnya. Gimana perasaanmu? Nah, iya betul. Ku bilang kan betul. Aku bilang betul kalau contoh yang kau kasih begitu. Janganlah buat orang begitu. Contohnya semua kan ini beda. Tidak hati nggak? Gini, tersinggung nggak kau ketika aku katakan, Jo, terima kasih. Ya aku berterima kasih, aku bersyukur karena anakmu mati. Aku bilang. Seneng nggak kau? Ya kalau itu contohnya siapapun, nggak usah aku lah. Semua orang pun pasti tidak setuju. Abang pun kalau begitu kan tidak setuju. Iya, tapi kan beda yang kau bahas ini. Itulah yang harus diluruskan.
Kau nggak pernah mau luruskan, kau bengkok-bengkokkan terus. Ya, ya nggak bisa lah. Kau bengkok kan, kau bilang doa orang Kristen begitu. Mana dalilnya? Kasih tunjuk samaku. Kalau kau tahu, kalau kau percaya, Tadi kalau kau kau jantan, sudah kasih tunjuk mengakui. dalilnya samaku. Kau Biar tadi ku kasih sudah tahu kau mengakui. arti firman Tuhan itu apa. Janganlah dibengkok-bengkokkan. Yaudah, Alkitab silakan. punya jalannya sendiri. Ya silakan kau paparkan. Kenapa kau berpindah mana di atas ayatnya kasih Tuhanmu? sama aku biar kau tahu. Janganlah Silakan. kau bilang Silakan orang kau Kristen ngomong doa paparkan. begitu, artinya Jadinya begitu tuh jadi beda tidak. semua dengan yang kau Silakan. bilang gitu loh. Silakan kau paparkan. Ya silakan Ya kau kasih paparkan. ayatnya, mana dalilnya, aku minta gitu loh. Jangan hanya ngomong Dalil doang. apa? Kau bilang ngomong-ngomong orang doang, kau pun ngomong doangnya kalau Ini gini. dalil apa tentang kematian Tuhanmu? Lah ya kasih ayatnya mana biar Ini. aku kasih tunjuk kau artinya apa. Nih ayatnya nih. Bilanglah yang jelas. Iya. Aku herannya gini, sadisnya kalian punya Tuhan mati kok senang gitu loh. Ayo kan maknanya beda seperti yang kau narasikan. Narasimu itu loh. Nih. Metaforanya entah sampai ke langit ke berapa pun metaforamu ku tengok. Enggak Dan gitu setelah ya. masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Nah, apa masalahnya? Nah, berarti Tuhan kau metong kan? Ah, Metong nggak Tuhan kau? iya bacalah dulu. Iya betul Metong itu nggak? kata-kata itu. Jawablah. Kata-kata itu aku Metong percaya. Ya, terus. Metong nggak Tuhan kau? Iya. Iya, oke. Ketika Tuhan kau metong, kau sedih atau bersyukur? Ya kalau ngikutin doa yang kau contohkan ya bersyukur terus. Nah, sadis. Sadis. Udah sadis. Itulah, nggak mau kau tahu Ya kenapa udah kau sadis. bilang sadis. Hah? Luruskan Kenapa dulu kenapa lagi? kau bilang sadis supaya fair kita jelaskan. Jangan asal ngomong kau bilang sadis. Sadisnya Anak di mana? orang, Kas- anak Nah. orang metong, kau senang, sadis kau. Nah itulah kau, makanya ku bilang bengkok semua yang kau bilang Kau itu tidak ada bengkok. hubungan. Kau kalau menggambarkan, kau kan udah jelas baca. Itu kan kau udah jelas sedang bahas apa. Kau tuh bukan Iya. lagi bahas manusia Tap biasa. teman-teman ya, tap Yellow Forest teman-teman. Ini kita udah kena PL berapa kali tadi teman-teman. Tap biar kuat komal kita teman-teman. Apalagi? Iya, jadi kalau kau kasih contoh gitu, ya ndak usah lah bahas kitab suci. Soalnya kan kau udah tahu sendiri. Nih, dengerin aku ulangin sekali lagi ya. Kau kan udah tahu sendiri yang kau bahas itu kan Yesus yang mati. Yesus loh. Kalau kau pandangnya Yesus sama kayak manusia biasa, ya betul lah kata kau itu. Makanya nggak Loh. salah memang kau. Tapi bengkok Aku semua orang memandang yang dengar. Yesus. Ah. Aku memandang Yesus bagaimana malaikat memandang Yesus. Malaikat bilang apa Malaikat memang? Gabriel saja dalam Ah. Lukas 1 nomor 31 mandang Yesus Ya. itu seorang anak laki-laki. Aku memandang Ah. Yesus bagaimana Maria memandang Yesus. Maria Ya. saja berdasarkan Lukas 1:31 dikabarkan kepada Maria kelahiran seorang anak laki-laki. Hendaklah kau beri nama Ya. Yesus. Ya, Maria ayat pun itu. memandang anaknya adalah anaknya manusia. Aku Ya. memandang Yesus sebagaimana Ya. Yesus memandang dirinya sendiri. Iya, Markus hanya 12 itu. nomor 29. Nah, Dia hanya itu menyatakan ayat. Tuhan Allah itu Ah. adalah Tuhan yang Esa. Iya, Matius hanya 11 itu. nomor 25. Yesus itu bertuhan. Aku Iya, memandang hanya Yesus itu. bertuhan, bukan Hanya Yesus itu. itu Tuhan. Sementara Hanya kau memandang Yesus berdasarkan doktrin dari bapak-bapak gereja. Ya, jangan salah ngomong kau. Nah, ini Kau ya, yang jangan salah. salah ngomong. Gak ada. Kau, lihat. Kau itu hanya bisa kasih tunjuk ayat itu loh sama aku. Mau aku kasih tunjuk ayat lain. Kalau kau Silakan. fair, kalau kamu Silakan. fair, contoh Silakan. Matius 1 ayat 23, kayak manalah menurut tanggapanmu? Matius 1 berapa kita buka? Ayat 23. Aku baca ya, bentar. Ya, bukanlah. Pelan-pelan Jadi diskusi jangan dulu, pilih-pilih ya. ayat lah. Kau kan mau bahas Matius. kami. Immanuel. Nomor 23. Iya, Oke. Nah, itu contoh satu. Mau kasih banyak lagi bisa satu aja dulu ini. sesungguhnya Kau urus dulu. anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel Ya. yang berarti Allah menyertai kita. Ya, siapa Oke. yang ngomong ini? Setelah Kutanya itu, kau, siapa yang ngomong Tunggu ini? dulu, Kutanya dengar kau. dulu. Hah? Oke. Jangan dulu jawab Di dulu Lukas siapa yang 1, ngomong ini? Di Lukas Supaya 1 nomor lurus. 31 siapa yang ngomong? Di Lukas Gimana? 1:31 yang ngomong siapa? Gabriel kan? Sama, ini yang ngomong siapa? Aku kasih tunjuk Di sini ini. yang ngomong Jangan siapa? begitu. Yang di Matius 1 yang ngomong siapa? Ya kutanya kau, jawablah yang ngomong ini siapa? Kalau kau tahu kau Matius yang pintar ngomong itu. Matius. Hah? Yang ngomong Matius. Ah itulah,
Kau selalu pilih-pilih cara aman, semuanya harus kepada manusia, contohnya nanti ke manusia. Itu Ya nggak bisa, udah, namanya dalam juga kitab kitab Matius suci. ini yang ngomong siapa Namanya dia? juga kitab suci. Begini loh Bang, begini. Ku Yang kasih tahu yang kau. ngomong kok gitu luruskan. Ketika kau tanya aku Iya. tadi kan, Baca ayat yang ngomong di sebelumnya. Matius ini siapa? Ku Baca jawab ayat Matius. sebelumnya. Nah, Kalau kau sekarang makanya ku kau tanya bilang yang jangan ngomong hanya di sini satu-satu siapa? ayat. Kau kasih baca Ya ayat di udah, di atasnya. Matius 1 ini yang ngomong siapa? Ayat 20 baca. Makanya tengok Iya, siapa baik-baik. yang Jangan ngomong di asal sini? kutip. Bengkok semua jadinya yang kau Silakan narasikan. kau Dan jawab, orang yang ngomong di percaya, sini percaya. siapa? Enggak begitu. Begini loh Bang, aku nggak menghina. Aku sangat hormati. Tapi Nggak makanya perlu, cara belajar nggak tuh perlu. bukan begitu. Kau jawab saja di Matius 1 yang ngomong ini siapa? Ayat 20. Makanya baca kau Oh, iya, ayat baik-baik. 20 Jangan kau ngomong tanya siapa aku, katanya ya? kau hebat, Tengok kau ya. tahu kitab suci. Iya. Udah ini aja nggak tahu kau jawab. Mana nih? Ku bacakan dengar makanya. Tetapi Matius ketika 1 ia 20. Tetapi Kau bacalah, kau baca ia kau aku. mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak Ah, padanya siapa dalam itu? mimpi dan berkata, Siapa? Yusuf, Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria Ah. sebagai istrimu, Ah. sebab anak di dalam kandungannya adalah Roh Tuhan. Nah, Ah. siapa ini yang ngomong di sini? Ya malaikat lah. Kenapa kau Siapa nama harus malaikatnya? gimana? Siapa nama malaikatnya? Siapa Udah, nama udah. malaikatnya? Inilah makanya kan. Yang satu Kan, malaikatnya kau sepojok kan? akui, yang ini kau nggak akui. Siapa nama malaikatnya? Ya Gabriel lah, Nggak konfirmasi ada di lah sini dengan nama ayat. Gabriel. Ya nggak ada lah. Orang gampang Mana? banget. Itulah Nggak ada makanya Gabriel di sini. narasimu ini memang ya. Ini. Nggak boleh, bukan Nggak kayak gitu ada karena kau Gabriel di sudah sini. bahas. Ah. Di sini nggak ada nama Gabriel. Nah, iya. Malaikat. Nggak Ya, ada. Mana dikonfirmasi. Gabriel yang mana? Konfirmasi Lukas 1 ayat 31 tadi, makanya Nah. belajar yang benar. Iya. Itu dia. Di Lukas 1 Ya. dikisahkan malaikat itu yang datang disebut Gabriel. Sementara Ya. dalam Matius 1 tidak disebutkan siapa nama malaikatnya. Ya, karena kau saya tidak tanya, mengerti malaikat tujuan mana yang penulisan. jujur? Dengar dulu. Banyak Malaikat kau mana belum yang ngerti. jujur, malaikat mana yang Janganlah bohong? kau bahas-bahas dengan cara-cara seperti itu. Jangan Kami nangis pun dulu lah kau. masihnya belajar sampai sekarang. Kaunya yang Jangan langsung nangis menarasikan dulu, kayak kau. bengkok-bengkoknya kami terus. Ingat kami itu sudah Iya, sudah saya mungkin tanyakan. duluan lebih ada Berarti begitu. ketika kau berpegang kepada Matius 1, berarti Gabriel telah berbohong di Aku Lukas 1. berpegang pada semuanya termasuk Lukas 1 ayat 31 yang kau Oke, kasih di Lukas tadi, 1 Bang. dikabarkan itu kelahiran Jangan anak kau ngotot manusia. di Lukas 1 ayat 31 aja, yang aku kasih juga ya kau pegang lah kalau kau Ya, memang sungguh-sungguh mau berarti belajar. Kitab kau kontradiksi. Di kitab itulah Matius, langsung ke situ. kau harus Enggak terima sesederhana itu. Kau harus terima konsekuensinya. Ternyata salah satu malaikat kalian itu telah berdusta. Yang itulah kau bengkokkan semua, bukan Memang udah begitu bengkok, caranya ngapain kau bengkokkan? belajar. Kalau Orang memang udah bengkok, bengkok. aku kasih tahu kau, aku pinjam kata-katamu ya. Kalau memang udah bengkok, Cair dong, kamu bengkok. iya kalau udah bengkok, ku ikuti kata-katamu. Dengar, kalau kau memang benar bilang Alkitab ini udah bengkok, ku kasih tahu kau. Ku kasih tahu kau ini, kalau memang ini udah bengkok beneran seperti kata kau. Lebih bengkoknya kau. Karena kau di dalam kami ini lebih dulu dari kau. Makanya aku bilang kalau kami aja kau bilang bengkok, berarti kau lebih bengkok. Pakai logika kalau ngomong, makanya jangan sembarang ngomong kau. Cakapmu aja. Kelihatannya kau pintar. Itulah makanya kata-katamu kau nggak ngerti. Kau Kristen apa kau? Kau Kristen apa? Kau bilang Gak tadi usah dulu. kau tanya aku Kristen Ah, nggak usah apa. kau tanya aku. Kristen Kalau kau bilang kami bengkok, kau lebih bengkok. Itu kau ada pegang abad itu. ke-16 kau. Siapa bilang? Kau nggak tahu Ya sejarah, udah, kau berarti Kristen itulah apa kau. kau? Kau bilang kau lebih duluan daripada Islam. Kristen apa kau? Hah? Kristen apa? Mentret. Pokoknya kami Kristen apa lebih kau? duluan dari kau. Gak usah Kau lebih tanya duluan, Kristen lebih duluan. apa. Kau Kristen Kalau apa kami kau? bilang bengkok, tercatatnya di Alkitab kami. Jangan kau bilang gitu. Adanya di Di Alkitab mana kami. tertulis Samanya kata-kata dengan Kristen? Di mana Hah? dalam Bible Yesus menyebut iman Kristen? Di mana? iman Kristen gimana? Terimalah kalian ya, kau Jo ya, Iya. dengar Jo. Siapa Dengar yang apa bilang? ngomong, Jo. Dengar Jo. Yesus Kau terima kenyataannya Jo. Yesus itu tidak kenal Kristen Jo. Yesus itu tidak pernah menyebut iman Kristen Jo.
Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Matius 15 nomor 24. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kalau kau mau masuk ke dalam kawanan domba-domba tersesat yang disampaikan Allah, digembalakan oleh Yesus, kau naik kemari jangan ngomong, tapi ngembek.